Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Sasana Rahma dengan NPM 10121305. Saya dari kelas C12 Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hubungan antara rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman, di mana iman adalah meyakini dalam hati, mengamalkan dengan perbuatan, dan mengucapkan dengan lisan. Sedangkan rukun iman artinya pilar-pilar yang menyangga iman seorang muslim. Mereka juga meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah dan yang menyampaikan kabar baik kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan dalil Quran Surat An-Nisa ayat 136, di mana rukun iman terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kodo dan kodar. Iman kepada Allah artinya menerima atau percaya kepada zatnya, sifatnya, dan afalnya. Iman kepada malaikat dengan segala sifatnya merupakan kesempurnaan keimanan seorang mukmin, di mana malaikat sendiri memiliki sifat senantiasa taat kepada Allah, memiliki kemampuan istimewa, bertugas menyampaikan wahyu, dan memiliki tugas masing-masing. Kemudian iman kepada kitab. Beriman kepada kitab Allah yaitu menjadikan Al-Quran sebagaimana fungsinya. Adapun fungsi Al-Quran yaitu sebagai Al-Huda, Al-Bayan, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikru, As-Sifa, Ar-Rahman, dan Al-Basyira. Iman kepada Rasul. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah. Adapun yang disebut Rasul dalam Al-Quran yaitu Nabi yang menerima wahyu secara langsung dari Allah, menjadi uswah bagi umatnya, dan manusia mendapat kewenangan dari Allah untuk menegakkan aturannya di muka bumi. Kemudian ada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah ciri muttaqin. Yang membedakan orang beriman dengan orang kafir adalah beriman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir, iman kepada takdir Allah. Takdir adalah ketentuan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini hakikatnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Yunus ayat 61. Kemudian rukun Islam. Secara lugat, al-Islam berasal dari kata aslama, yang artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah disebut muslim. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun, di mana rukun Islam sendiri terdiri dari syahadat, sholat, zakat, saum, dan menunaikan ibadah haji. 3 ajaran pokok agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dianut oleh para nabi setelahnya. Di antaranya ialah syahadat, syarat pertama masuk Islam, dan bagi yang melaksanakannya berarti telah menerima petunjuk dari Allah. Kemudian sholat ialah kewajiban atau sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Kemudian zakat yang dimana ini adalah kewajiban seorang mukmin. Saum atau puasa. Perintah melaksanakan saum hanya tercantum dalam firman Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kemudian ada menunaikan ibadah haji. Haji artinya berkunjung ke Al-Bait atau Ka'bah, rumah yang pertama dibuat untuk beribadah kepada Allah. Melaksanakan haji hakikatnya adalah memperingati kejadian yang dialami Naibullah, Nabi Adam dan Hawa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Di antaranya ada tawaf, wukuf, melempar jumroh, sa'i, dan menyembelih kurban. Kemudian apa hubungan rukun iman dan rukun Islam? Rukun iman dan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman itu dipatuhi oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Adapun iman yang diibaratkan dengan akar, dengan adanya akar, pohon akan berdiri tegak dan kokoh. Begitu pula dengan iman. Sebagai pondasi untuk terlaksanakannya pelaksanaan syariat Islam, tidak mungkin jika kita akan melaksanakan Islam tanpa iman. Kemudian Islam yang diibaratkan sebagai batang, ranting, dan dedaunannya, di mana batang, dahan, dan dedaunan merupakan perwujudan pohon itu sendiri, untuk membedakan pohon satu dengan pohon lainnya, sebagaimana seorang muslim yang membedakan dengan non-muslim. Pohon juga akan tumbuh di lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Sama seperti al-Islam akan tumbuh dan berkembang apabila wilayah yang menjamin terlaksanakannya syariat Islam. Kemudian ihsan yang diibaratkan sebagai buah, di mana buah merupakan hasil dari sebuah proses. Ihsan akan timbul apabila syariat Islam terlaksanakan. Kuatnya iman akan mempengaruhi pelaksanaannya Islam. Apabila syariat Islam dilaksanakan secara sempurna, maka akan menghasilkan ihsan yang menjadi rahmat. Kesimpulannya artinya iman menerima, yaitu menerima Allah sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Iman kepada Allah yaitu iman kepada zatnya, sifatnya, dan anfalnya. Islam artinya patuh, menyerah, dan tunduk. Orang yang patuh, tunduk pada aturan Allah disebut muslim. Dan al-Islam yang merupakan sistem kehidupan yang diwujudkan dengan melaksanakan syahadatain, menegakkan sholat, mengelola zakat, melaksanakan ibadah haji, dan melaksanakan saum. Urutan atau tahapan ini kemudian disebut dengan rukun Islam. Dengan hubungan iman dan Islam ibarat akar dan pohonnya, yang hasilnya adalah ihsan, yaitu buah yang menjadi rahmat bagi segenap alam. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.